Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim fayattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul alim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Khairul Ummi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh ini sepuh dari Masjid Khairul Ummi yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rasa syukur ini, maka kita masih diberikan juga oleh kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah, untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang selalu diberikan Allah adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga karena sehat itulah kemudian kita bisa datang ke masjid ini, di tempat yang mulia. Semulia-mulia tempat itulah masjid, di mana masjid satu tempat yang diberkahi Allah, di mana kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah itu memang disunahkan untuk selalu berjamaah. Namun di tengah pandemi seperti ini tetap kita masuk di dalam menggunakan protokol kesehatan. Tetap kita menjaga jarak. Nama anak-anak ini juga mungkin harus menjaga jarak, karena anak-anak itu yang rentan itu ya. Harus pakai masker. Nah, itu saya pikir juga perlu kita siapkan. Karena pandemi belum selesai, ya kan. Beberapa waktu lalu kita juga mendengar mungkin banyak saudara kita, teman kita mungkin sudah ada yang terpapar, ya. Karena penyakit ini tidak pernah kita bisa duga, ya, maka itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas sehat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu yang salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga juga kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau hingga yaumis akhir nanti. Amin rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Mas, ada yang masih ingat mungkin ya beberapa waktu lalu, saya lupa bulan apa itu Mas. Sebulan lalu, 2 bulan lalu di masjid ini saya menyampaikan, masih ingat mungkin kajian kita tentang hayatun thayyibah. Ya, kita membahas surah An-Nahl ayat 97. Di situ ibu-ibu mungkin masih ada ingat ciri-ciri orang yang mendapatkan hayatun thayyibah itu apa saja. Ada yang masih ingat tidak? Ibu-ibu, biasa ibu-ibu daya ingatnya cepat gitu. Terutama kalau mengingat di mana suaminya itu nyimpen uang. Itu pasti ingat ibu-ibu. Kalau bapak cepat lupa gitu ya. Ada yang masih ingat ibu? Tidak ada. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa kita ada bagaimana kita mendapatkan yang namanya hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Kehidupan yang baik ini tentu saja oleh Allah diminta oleh kita mencarinya. Ya. Mencarinya dengan apa? Kita memiliki ciri. Kemarin pertama kita jatuh kehidupan kita senantiasa dilandasi oleh keimanan. Karena dengan keimanan itu akan menimbulkan apa? Rasa tauhid kita hanya kepada Allah. Rasa tauhid itu yang pertama.
Yang kedua, kemarin kita sudah bahwa kehidupan kita selalu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat tidak pada diri sendiri, manfaat kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Jadi tiga. Jadi kalau kehidupan kita selama hampir 2 sebulan ini ternyata rezeki yang kita dapat ternyata tidak halal, berarti kita belum mendapatkan namanya hayatun thayyibah. Kemudian yang keempat adalah kehidupan yang selalu dilandasi rasa syukur pada Allah. Syukur setiap apapun diberi oleh Allah itu. Yang kelima adalah di mana kehidupan selalu bahagia. Karena apa bahagia? Karena terbebas dari perbuatan dosa. Itu 5 yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian oleh Allah dilanjutkan, tidak hanya berhenti di situ, bahwa kalau kita sudah melakukan yang namanya beramal-amal soleh, ya kan, dilandasi oleh keimanan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah bahwa Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan ajran. Apa ajran? Pahala yang lebih baik, ya kan? Karena di situ Allah jelaskan bahwa kita akan memberikan ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi setiap apa-apa yang telah kita kerjakan itu, maka akan memberikan ajran, memberikan pahala yang dengan sebaik-baiknya, dengan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Nah, itu yang kita yakini. Apa pahalanya? Itulah yang mau kita lanjutkan pada hari ini gitu. Nah, harusnya kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan, ya kan, kehidupan thayyibah kita sudah dapat. Nah, yang di akhirat apa? Nah, kita akan memberikan pahala. Nah, pahalanya apa yang mau kita bahas pada hari ini? Jamaah sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tentu saja di dalam melakukan amal-amal soleh ini kan tidak, dalam Islam itu adalah tidak bisa hanya sifatnya individu. Islam itu adalah agama yang sifatnya sosial, selalu berjamaah, sholat berjamaah. Ya. Sebenarnya ini kan mencirikan bahwa umat Islam itu umat yang selalu hidupnya berjamaah, ya, berkelompok, selalu mengedepankan ta'awun, tolong menolong. Ya. Artinya bahwa ketika kita banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran itu selalu mengajarkan kita bagaimana untuk saling membantu, saling menolong. Berarti apa? Hidup itulah jamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Urip kok dewe-dewe orang itu. Nah, itu. Ini arep dewe yang tengah hutan. Nah, itu. Kita hidupnya banyak banget di masyarakat itu. Maka dari itu ini adalah bentuk komunitas menjalin jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun itu menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kita menjaga keimanan kita itu baik diri sendiri dan keluarga itu kita jaga. Sehingga apa yang tadi namanya kita akan mendapatkan ajran bi ahsana, ya. Jadi kita akan mendapatkan ajran yang betul-betul ahsan, yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Apa pahalanya itu? Ya, maka dari itu jamaah sekalian, itu yang harus kita jaga. Apa yang kita jaga? Kalau dalam surat At-Tahrim, ya kan? Surat At-Tahrim itu kita semua sudah mengenal, kita sudah sering mendengar. Setiap ada ceramah, setiap ada pengajian itu selalu diulang-ulang, ya. Selalu diberikan oleh banyak penceramah, oleh banyak. Karena apa? Ciri dalam sebuah kajian itu adalah selalu banyak pengulangan. Kenapa? Karena menungso iki akeh laline kan gitu. Makanya kudu dielengke kan gitu. Manusia itu banyak lupanya, banyak tidak ingatnya. Karena itu kenapa terkadang banyak alah wis tahu krungu iki pengajiane. Tapi tidak. Di dalam menaikkan keimanan itu harus selalu diulang-ulang. Lah wong awake dhewe iki nek salat wae dibacing diwaca iki apa? Napa sing ingin dibawas napa? Al-Fatihah diulang dibolan-baleni terus artinya apa? Kita itu emang perlu pengulang-pengulang itu apa? Kalau dalam bahasa ben wong ki eling. Kalau bahasa Inggrisnya reminder kan gitu. Nek bahasa Jawane ben do eling kabeh. Harus diingatkan. Makanya di dalam sikap orang dalam belajar itu adalah selalu menerima apa yang telah diberikan oleh sang guru, siapapun. Undur makalah walata duman kola begitu. Kita dengarkan, kita ulang-ulang itu. Nah, di dalam surat Tahrim, ayat ini selalu dikenal dan inilah menjadi pegangan kita. Agar apa? Kita menjaga, ini saya selalu sampaikan kepada istri saya, kepada anak saya. Kalau saya membaca ayat ini, itu saya betul-betul bermimpi, berkeinginan sangat besar, mendorong kita itu, ayo kita masuk surga bersama-sama.
Jadi sebetulnya ayat ini bukan untuk hanya berarti secara kalau kita mengambil negasi kan, di situ kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya qu anfusakum wa ahlikum nar gitu. Jadi artinya kan kita diminta untuk memelihara diri kita, diri kalian itu dan juga keluarga kalian dari apa? Api neraka. Berarti artinya apa? Kowe iki jangan masuk ke neraka. Berarti negasinya apa? Kalau dalam logika itu berarti kalau negasi berarti kita itu diminta oleh Allah, yuk awakmu lan keluargamu dan keluarganya itu bareng-bareng mlebu swarga. Kan itu. Negasinya itu. Sebetulnya kalau kita balik, terkadang begini Bapak itu. Kalau kita sering mendengarkan ayat ini, banyak orang yang mengatakan jagalah keluargamu, dirimu dan dari api neraka. Wah, api wedi neraka. Kalau saya balik sekarang. Ayo, sekarang kita mulai merencanakan diri kita, keluarga kita, berarti apa? Ada istri, suami, anak-anak kita bawa menuju ke surga. Purun mboten Bapak Ibu? Purun mboten? Purun nggih. Artinya apa? Itu kita tuju. Kita jaga berarti kita akan mencari surga Allah. Kan gitu. Ini kan perintah yang betul-betul penting bagi kita ya. Untuk mendapatkan hayat thayyibah itu berarti apa? Di dunia kita jaga ya, kita jaga berarti apa? Dan dikatain bahwa kita diminta untuk betul diri kita ini betul-betul apa? Menjaga dari perbuatan-perbuatan supaya apa? Kita mencegah diri kita itu masuk ke neraka sehingga kita betul-betul dihisab itu oleh Allah itu masuknya kita jalurnya jalur surga. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa kita itu sebetulnya diberikan pilihan. Pilihan Allah itu kita tuh akan masuk ke jalan yang fujur, yang kufur, yang ingkar, yang kafir, atau kita masuk ke jalan ketakwaan, kan gitu. Makanya diminta oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Mas, kalau kita lihat kemarin awal suratnya man amila sholihan gitu. Ya. Wa huwa min dzakari wa unsa wa huwa mu'min dan mereka itu beriman, maka Allah akan memberikan ganjaran. Syaratnya ada iman. Sehingga mari kita lihat apa tenan apa dhewe iso. Kan bukannya dalam surat Abasa. Surat Abasa, fa idza dzatis shakhah yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin yawman dan seterusnya itu kalau kita lihat apa? Fa idza dzatis shakhah pada saat ditiupkan sangkakala itu siapa? Semua orang itu yauma yafirru mar'u min akhi. Semua orang kita itu akan jalan sendiri-sendiri terpisah dari saudara-saudara kita, akhi. Terpisah sendiri-sendiri. Jadi pada saat nanti yaumil akhir itu, kalau kita bersaudara, pasti kita akan sendiri-sendiri. Terpisah dari anak, ada istri kita, wa ummihi wa abi, terpisah dari ayah, dari ibu, dari bapak, dari ibu itu. Kita akan terpisah semua. Tetapi Allah menjanjikan dalam surah At-Tur bahwa apabila kita dijanjikan bahwa kita itu bisa nanti bertemu, Allah akan mengumpulkan istri kita atau suami kita, anak-anak kita, itu akan kita kumpulkan. Yang sejatinya pada saat awal itu kita terpisah ketika sangkakala itu ditiupkan, tapi yakinlah Allah telah menjanjikan dalam surat Tur ayat 21 akan dipertemukan dengan Tuhan kita. Nah, jemaah sekalian, artinya apa? Disinilah pentingnya kita mulai sekarang merencanakan bagaimana kita bisa masuk ke jannah Allah itu, ke taman-taman surganya Allah itu Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita harus senantiasa bertakwa. Dalam banyak definisi bertakwa itu kita gampang banget loh. Takwa itu sebetulnya prinsipnya sederhana, menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan penuh rasa ketakutan, dengan penuh rasa berharap hanya kepada Allah gitu kan. Dan meninggalkan apa-apa dilarang oleh Allah. Sederhana prinsipnya itu. Ini yang jangan-jangan ngelakoni ya rada angel karena apa? Godaannya luar biasa. Ya. Godaannya minggu yang pengajian pertama sudah sampaikan godaannya kita itu syaitan itu betul-betul menggoda kita dari segala ini. Dari kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang semua kita digoda. Oh dari pandangan kita semua digoda. Karena itu jamaah tidak mudah sebenarnya. Sehingga apa? Makanya kenapa dalam setiap hari Jumat itu pada khotib itu selalu meminta kepada kita
Ya, ittaqullah haqqa tuqatih kan gitu. Selalu kita pesankan itu, diulang-ulang terus. Setiap kita sholat juga kita selalu mengingat, ya. Kita perbarui terus syahadah kita, ya. Karena apa? Menjamin tadi. Sehingga jamaah sekalian, mari kita lihat kalau di dalam surat Tahrim tadi, ya, Allah kemudian telah menjelaskan kepada kita itu agar kita betul diri kita, keluarga kita. Keluarga itu boleh dikatakan bisa diterjemahkan kalau dalam konteks Biton bisa banyak yang namanya ahli, ya. Itu bisa dalam konteks yang luas. Dalam konteks yang luas nanti kita lihat dalam surat Az-Zariyat nanti, ya. Surat Tur kita telah lihat. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin coba kita lihat kembali apa sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah di taman surga tadi itu. Syaratnya apa? Kita hanya diminta untuk bertakwa. Ya, mari kita buka di dalam Surat Az-Zariyat ayat 15. Surat Az-Zariyat itu ayat 51, di ayat 15. Jadi 51 15. Jadi menghafalnya gampang, 51 15. Tinggal dibolak-balik saja. Di situ jamaah sekalian, orang yang tadi diberikan janjinya oleh Allah surga itu sangat luar biasa sekali nikmatnya. Makanya ini selalu menjadi pegangan pada kita bersama itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah tempatnya itu di mana? Di taman-taman surga, yang di mana ada mata-mata airnya. Ada mata airnya. Jadi artinya apa? Tadi kalau kita betul-betul sudah melakukan man amila sholiha, ya, kemudian kita berdasar dengan landasan mukmin, berarti telah meningkatkan ketakwaan kita. Jadi iman tanpa dibarengi dengan amal itu sebetulnya belum juga memwujud sebuah wujud ketakwaan. Jadi baru sampainya di hati. Ketika ketahuan sudah betul dalam bentuk wujud nyata, menjalankan sesuatu menjadi sebuah amal gitu ya. Amalnya apa sih? Baru menjadi orang. Makanya janji Allah adalah innal muttaqina fi jannati wa uyun. Coba perhatikan, ayat ini betul-betul indah sekali. Ayat ini betul-betul indah kalau kita baca. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di situ Allah dengan menjelaskan apa? Akhidina. Artinya orang-orang yang masuk dalam surga itu mengambil ma'atahum apa yang diberikan rabbuhum oleh Tuhan mereka. Jadi nanti itu coba bayangkan, awake dhewe iki nek dikasih sesuatu ya. Dikasih sesuatu oleh orang saja, oleh Pak Lurah, napa Pak Camat, napa Pak Bupati, apa Pak Gubernur, wis seneng ya rawuh. Nggih mboten nggih Pak nggih. Kita tuh dikasih sesuatu itu, ini yang akan memberikan, wah kita tuh akan menerima langsung dari Allah. Apa kita akan menerima langsung dari wa'atahum rabbuhum. Janjinya itu wah senang banget. Berarti saya bisa membayangkan, ya Allah aku wae nek ketonek dikasih sesuatu itu dari orang-orang yang betul-betul hormat saja, selesai apalagi langsung dari Gusti Allah akan memberikan pada janji ini. Jadi kita akan menerima apapun dari oleh Gusti Allah dengan tangan kita sendiri gitu. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan di sini la akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena apa? Karena tadi janji Allah tadi ketika orang-orang yang beramal soleh selama di dunia. Kenapa? Karena dikatakan bahwa innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu ya kanu qabla ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya itu adalah melakukan perbuatan yang baik, kebaikan, muhsinin. Menjadi orang yang betul-betul melakukan perbuatan yang baik. Itu. Maka dari itu makanya kenapa kita itu selalu dalam Islam itu diminta kepada Allah selalu kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, supaya apa? Menjadi orang-orang yang ihsan tadi, orang-orang menjadi orang-orang yang selalu memberikan hal-hal yang kebaikan. Karena itulah janjinya. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu, ya, orang-orang yang beramal soleh, ya, kan ada tingkatan kita itu, kan soleh itu, ya. Juga sebenarnya amal kebaikan, amal kebajikan. Ya. Untuk menuju seorang yang jiwanya ihsan itu, ya salah satunya kita melakukan amal-amal tadi. Karena apa tadi? Jadi balasan surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik selama dia di dunia. Maka di situ kata innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sebelumnya dia itu di dunia itu telah menjadi orang yang baik.
Nah, saya awake dhewe dicek, Pak. Aku wis dadi wong sing apik urung ya. Selama dunia, makanya selalu setiap hari kita berbuat kebaikan. Nah, kalau kita sudah bisa mengamal ini, maka berarti saya sudah mulai bisa. Tapi kalau kita belum, hari-hari kita itu selalu diawali dengan keburukan. Misalnya ngerasani wong gitu kan. Kamu ngomong wong semacam isih nyacati wong, isih ngedumel, isih selalu berbuat yang tidak baik, ya, berarti kita masih jauh dari sifat yang muhsin itu. Dan juga dalam surat selanjutnya itu kanu 'alaiha ya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dan selanjutnya apa? Adalah orang-orang seperti ini, amal-amalnya dia yang dilakukan selama dunia itu apa? Karena mereka ini kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Artinya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang sangat sedikit sekali ya, ketika dia di malam hari itu dia sangat sedikit tidurnya. Artinya apa? Orang-orang yang jauh dari tempat tidurnya. Orang-orang yang lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Jadi mereka inilah orang-orang yang di malam-malamnya itu sangat jauh dari tidur atau sedikit tidur. Ya awak dhewe kan kakean kan yo awak dhewe melekan gitu ya. Melekan terus ya kan. Bal-balan ya, nek bal-balan Manchester United karo Manchester City rame gitu ya. Pak itu ya wah rame. Ya dibela-bela, tapi yang dianjurkan apa? Jadi orang yang nanti betul-betul dijanjikan surga Allah itu adalah orang-orang yang seperti ini. Orang yang berbuat kebaikan, apa perbuatan, salah satu perbuatan baiknya itu adalah tadi. Karena apa? Dia sedikit tidur. Kenapa sedikit tidur? Diteruskan dalam ayat selanjutnya itu. Nah itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Karena apa? Dan mereka itu di ashar, di waktu-waktu sahur, ya ashar, sahur. Di waktu-waktu sahurnya itu, sahur adalah waktu yang sepertiga ujung malam itu. Makanya kalau kita sering kalau dalam Ramadan itu ada masa-masa waktu-waktu sahur. Waktu-waktu yang terbaik itu kan di penghujung malam itu, sepertiga malam. Jadi mereka itulah orang-orang yang di penghujung malamnya itu selalu mengharapkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Tuhannya. Kita itu terkadang itu kan, makanya kita itu jamaah sekalian dianjurkan itu nek turu ki rada gasik. Ya jam 9 jam 10 bar kuwi tangi. Ya tangi. Nah, bapak-bapak itu aja nggon nggahi bojone wae. Bu maksudnya, Bu, ayo salat lho. Aja ngurus-ngurus gitu ya. Makanya digugah itu langsung digugah ayo Bu. Ah, itu enak sekali. Ngelilir. Ngelilirnya Mas Ridho ya gitu. Nah, ngelilir. Jadi bukan cuma untuk gugah. Nah, yang paling bagus itu adalah ayo kita ajak juga. Tadi orang-orang artinya apa? Orang-orang yang perbanyak malamnya itu untuk berzikir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang diminta. Jadi amal baiknya itu salah satunya itu. Di samping dia memberi sesuatu itu, tapi dalam betul-betul mohon ampun. Begitu besarnya, begitu dahsyatnya pahala Allah itu kepada orang yang selalu minta ampunan. Kenapa? Setiap hari itu selalu kita pasti melakukan dosa, Pak. Bapak Ibu nggih. Dosa aja ada saja kita itu. Maka kenapa setiap malam itu kita minta untuk selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak pernah terbebas dari dosa. Rasulullah itu ratusan ribuan hingga itu selalu Rasulullah yang sudah dijamin. Nabi Muhammad SAW seorang insan yang paling mulia di muka bumi yang sudah dijamin surga oleh Allah tetap meminta ampun. Awake dhewe iki sing surgane urung dijamin kok ora gelem tangi bengi. Enggak pernah minta ampun kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Rasulullah saja yang sudah dijamin surganya oleh Allah masih tetap meminta ampunan. Nah kita ini zaman sekali yang orang yang biasa yang penuh dengan banyak dosa gitu. Maka setiap malam itu yang kita perbanyak. Apalagi ya Bapak Ibu yang berjemaah, nek jenenge menungso ini kalau kita dalam filosofi Jawa itu makanya umur kalau sudah 40 itu ya, itu kan umur yang kritis nggak Pak? Umur yang kritis sekali. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang sudah ketika umur 40 kita diperingatkan oleh Allah itu.
Maka dari itu apa meneh wis jenengin wis umure menikan 40, kemudian umure terus 50. Ya, 50 itu berarti wis apa? Kita sudah pakai seketan lah ya. Sudah pakai peci putih, rambutnya sudah mulai putih kayak saya udah mulai putih rambutnya. Itu sudah banyak 50 itu, sudah menjelang saya belum 50 tapi wis putih kabeh itu. Artinya apa sudah? Apa meneh wis umure sewidak. Sewidak itu kan sejatine wis cedak. Nggih betul. Sewidak sejatine wis cedak. Wis cedak apa? Wis cedak karo lemah. Nah, makanya zaman sekarang saya kadang-kadang sedih ya. Sedih betul. Di mana waktu saya masih sedayu juga begitu ya, bagaimana yang ada di masjid-masjid ini kebanyakan orang-orang yang sudah umurnya ini orang seket ya sewidak gitu. Gitu. Nah, ini makanya zaman sekarang ini makanya yang kita minta ampunan terus, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, gitu kan. Kemudian diteruskan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, adalah orang-orang di mana dia itu ya, orang yang akan mendapatkan tadi tempat di surga Allah Subhanahu wa taala adalah tadi di samping dia hanya beribadah kepada Allah, ini menjadi penting. Yaitu dia itu paham betul bahwa di setiap rezekinya, di setiap amwalnya, di setiap hartanya mereka, harta yang dimilikinya itu dia rajin menginfakkan, rajin mendesakahkan kepada ya, lisail wal mahrum, kepada orang yang miskin yang minta-minta atau orang miskin yang tidak meminta-minta, yang tidak. Jadi selalu diberikan itu. Nah, maka dari itu kalau saya lihat di masjid kita di dekat Masjid Al-Ikhlas itu, Bapak Ibu, di masjidnya itu di pojok itu ada tempat untuk beras, Pak Ibu. Beras. Jadi orang-orang yang memang duafa itu kalau ingin beras tinggal langsung dispenser tinggal diambil silahkan. Sekarang banyak seperti itu. Sehingga pusat-pusat masjid ini harusnya menjadi pusat pemberdayaan umat kan itu. Kudune nek enek masjid kene iki kudu sekitar iki ora enek wong sing saya itu sing luweh, enggak boleh ada orang yang betul-betul kelaparan di sini itu kan. Sekitar harusnya begitu konsepnya. Waktu saya di Sedayu begitu juga prinsipnya, pokoknya ayo kita bikin dulu itu kita bikin namanya di salah satu tempat itu yang masjid yang kita bina, Masjid Al-Mujahidin itu ya. Itu kita setiap hari Ahad ada namanya subuh berjamaah ya, termasuk saya pernah juga diundang subuh berjamaah di masjid di Kuncen itu. Ternyata coba dulu sebelum pandemi itu gerakan-gerakan subuh berjamaah ternyata apa? Menggerakkan ekonomi jamaah sekitarnya. Betul. Karena apa? Ketika ada subuh berjamaah, kemudian kita sarapan bersama-sama, sarapannya ini kita berikan kepada orang yang tadi, yang orang tidak mampu, sehingga apa? Minimal seminggu sekali itu ekonominya mulai kita bantu. Ini yang dulu sebelum itu. Makanya terus masjidnya menjadi tempat untuk, karena ini yang menjadi kita penting. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu, inilah pesannya. Tempat kita adalah di surga nanti dengan catatan seperti ini. Ya kira-kira kita sudah sampai ke sini belum? Ciri orang-orang yang nanti mendapat surga itu nek bengi tangi ya. Terus jalankan sholat layl ya. Ya, kemudian mohon ampun dan juga kita rajin-rajin menginfakkan rezeki kita. Saya tuh terkadang iri ya, melihat ya di Masjid Al-Ikhlas itu. Kalau setiap subuh itu saya bertemu dengan simbah-simbah ibu-ibu, saya sampai iri sekali. Nah, masih rajin sholat subuh ya, jalan kaki bareng ya, jalan kaki biasa saya di belakang. Beliau ini setiap subuh itu selalu gitu. Masukkan infak itu setiap subuh. Ya Allah, saya bilang Masya Allah, luar biasa. Saya sampai terharu. Kenapa kita tidak bisa seperti simbah tadi itu? Setiap hari. Suatu ketika saya sudah hampir setahun tinggal di daerah dekat sana, di Taman Tirto. Saya bilang, ya Allah, saya selalu mengamati simbah ini. Saya bilang, ya Allah, kenapa dia imbah ini bisa, kok saya tidak bisa? Sehingga kita selalu berdoa. Makanya setiap hari saya bilang, Mbah, kenapa? Padahal pekerjaannya itu bukan hal yang bagi kita. Terus saya juga ketemu dengan orang yang sukanya memulung, Pak. Sama. Ketemu di masjid itu juga sama. Saya bilang kita ini ya terkadang diberikan rezeki itu.
Ya mungkin kita merasakan bahwa rezeki yang kita berikan itu langsung, kalau seperti Pak Nano atau siapa, Pak Sayuti mungkin langsung rezekinya langsung tak gelondongan gitu ya infaknya gitu. Mas Ridho itu kan Bapak. Namanya kalau tadi saya, tapi mereka ini adalah amalnya yang kontinu, Pak. Amalnya yang kontinu. Kalau mungkin kalau kita langsung 10 juta baru seorang meneh. Ya, itu menjadi yang kurang baik. Jadi yang amal di surga itu amal yang apa? Yang berketerusan. Ini adalah saya bertemu dengan orang-orang yang memberikan sebuah bahasa kita tuh memberikan inspirasi pencerahan bahwa ternyata rezeki yang kita berikan itu jadi penghasilan kita itu belum tentu rezeki kita. Bisa jadi orang yang tadi hanya sekedar pekerjaannya memulung, rezekinya lebih besar daripada kita yang setiap bulan menerima gaji bekerja itu. Merasakan mulia Allah sampai kita berdoa. Nah, kalau kita sudah merasakan itu, maka Bu jenengan niku kok sakit gitu. Ben dinten niku infak. Dan saya tidak, kalau saya cermati selalu bukan yang gambarnya yang 2000-an, Pak gitu. Saya jadi Allah luar biasa. Tapi kita tidak boleh berat, tapi keikhlasannya beliau ini ya, di tengah penghasilan kekurangan tetap masih bisa menginfakkan. Banyak sekali contoh-contoh itu. Nah, inilah yang mau kita dorong jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, terus bagaimana kita menjaga keluarga kita tadi itu? Ya. Makanya kalau kita ingin bawa keluarga kita ke surga tadi, ya, supaya kita betul-betul tidak masuk ke jalan yang tidak ridho Allah, ke jalan yang namanya jalan menuju ke neraka tadi, kita ingin memilih jalan yang surga itu tadi. Syaratnya apa? Allah telah memberikan contoh. Berarti apa? Kita perbanyak ibadah kita kepada Allah. Tetapi kita juga diminta untuk beribadah melakukan ibadah juga secara sosial. Nah, itulah konsepnya sebetulnya. Konsep takwanya kan di situ. Vertikal, ya, kepada Allah kita juga melakukan ibadah, tapi sesama ini, amilah solihannya itu, amal-amal soleh itu tetap dijalankan. Makanya makanya itu prinsip kita dalam Islam itu kan begitu. Setelah kita selesai sholat, setelah kita beribadah, kita menengok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita diminta untuk menengok kanan kiri tetangga kita, apa kekurangan. Maka kalau para sahabat dahulu pada zaman Nabi itu, ketika kalau Rasulullah itu kemudian selesai sholat, beliau kan selalu berzikir kemudian menghadap pada jamaahnya. Terkadang sahabat sekalian ngecek, sapa ki sing ora sholat saiki. Sambil ngecek itu, kok ada yang nggak sholat? Kenapa? Sakit tuh siapa ditanya gitu. Saya waktu pengalaman sedang itu saya punya simbah-simbah, umurnya sudah 70. Wah, tapi nek ngongkon adzan Pak, buanter banget. Itu kalau saya masuk itu selalu dia duduknya apa? Datang paling awal, pulang paling akhir. Duduknya sebelah kanan. Saya hafal. Sandal sing plastik di zaman biyen. Wah, ini iki pasti berteko. Rajin, Pak. Sampai umur sudah 70-an lebih ya waktu itu. Ya Allah, rajin sekali. Maka dari itu ini yang kita ingin contohkan. Kita jaga betul, jamaah sekalian. Itulah yang kita inginkan syaratnya itu. Bagaimana? Apa janji Allah itu? Mari kita lihat di dalam surat Tur. Di samping kita sudah tahu bahwa tempat di surga itu seperti itu, dan kita tahu caranya bagaimana kita nanti itu membawa istri kita, suami kita, anak-anak kita ke surga tadi, dan nanti akan dikumpulkan. Apa benar dikumpulkan? Janji Allah memang bisa dikumpulkan. Setelah dihisab kita nanti dengan sendiri-sendiri ketika sangkakala itu ditiup, kemudian kita terpisah, tercerai antara anak dan istri terpisah semua, suami terpisah. Tapi Allah betul-betul memberikan janjinya. Mari kita lihat jamaah sekalian di situ dalam surat Tur, kalau Bapak Ibu membawa Quran. Ya kan? Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasabat rahim." Di situ Allah berfirman bahwa walladzina amanu wattaba'athum, ya kan? Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti merekanya itu, keimanan itu diikuti ya, oleh dzurriyyatahum, oleh keturunan mereka, ya kan? Diimani
yaitu perlu dengan keimanan, dengan penuh keimanan. Jadi ketakwaannya itu diikuti oleh keturunan. Allah di sini menaikkan keturunan. Bukan cuma anak-anak, bukan walad, tapi keturunan. Keturunan itu kalau dalam kita itu ya pokoknya turunan kita dari kita. Kita sebagai bapak ibu itu kita punya anak, kita punya cucu, kita punya buyut sampai dengan turunan berikut semuanya itu kita kalau itu terjaga keimanannya, ketakwaannya, maka Allah maka apa? Allah itu akan mengumpulkan halaqah, akan memberikan, akan dikumpulkan, akan dipertemukan apa? Ya nanti tempatnya itu ya di surga nanti. Janji di situ. Yakin surat inilah jadi ada kaitannya. Di satu sisi Allah itu meminta kita kuang pusakum wa ahlikum nar, di sisi lain ayat itu menjelaskan bahwa tadi orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman, ya, kemudian keimanannya itu diikuti, ya, diitiba, ya. Jadi oleh siapa? Keturunan mereka dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengumpulkan mereka di surga ya. Dikumpulkan nanti di maka dari itu sehingga apa sarannya tadi dijaga keimanan sehingga apa pentingnya kita itu adalah menjaga keimanan keluarga kita wajib itu apa itu bagaimana cara mendidiknya silakan kita didik dengan cara yang sekarang ini bagaimana caranya kita ikuti yang paling penting kemarin saja adalah keimanannya dijaga. Makanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kalau kita lihat itu makanya anak-anak kita ini paling penting. Kenapa Allah itu mengenai dzurriyyat tadi? Mengatakan dzurriyyat keturunan kita. Maka kalau dalam bahasa Jawa itu kalau kita sekarang punya itu yang namanya ada yang namanya kalau kita punya anak bawahnya anak itu apa? Buyut ya Pak. Putu. Bar putu napa Pak? Bu. Ya. Buyut ya, bar buyut napa? Canggah, bar canggah. Wareng, bar wareng Bu. Udeg-udeg. Gedek-gedek sampai keturunan 18 apa Mas? Keturunan ke-18. Keturunan 18 apa? Napa Bu? Keturunan 18. Keturunan ke-18 sampai dengan 18 dalam bahasa Jawa napa? Trah tumrah. Wis sampai trah tumrah sampai urut itu. Jadi itu turunan dalam bahasa Jawa. Makanya kenapa kemudian kalau kita nek arep arisan trah tumrah. Arisan trah tumrah itu ya sudah berarti turunan 18 itu. Nek isi kalingan apik tenan itu. Sampai ke sana gitu. Kalau keturunan ke-10 kan sampai keturunan ke-9 kan namanya debok bosok. Sampai dengan turunan terus sampai kita ingat itu. Nah, gali asem. Karena keturunan ke-10. Dan seterusnya itu. Nah, artinya apa? Inilah turunan kita. Artinya harus kita jaga satu persatu keimanannya ini. Bisa jadi kenapa Bapak Ibu? Di dalam kalau kita di dalam tafsir Al-Azhar dikatakan begitu bahwa keimanan orang itu kan selalu berubah-ubah. Apa ada yang bisa menjamin? Menjamin bahwa sekarang kita itu Islam. Besok ya, canggah kita, warang kita, udek-udek kita itu tetap Islam. Ada yang menjamin? Tidak ada. Maka dari itu pentingnya itu namanya pendidikan keimanan. Tauhid itu menjadi sangat penting, mutlak, tidak bisa kita tawar-tawar. Sehingga kalau anak-anak kita didik dengan keimanan, dengan sistem yang benar, apa yang dianjurkan? Didiklah anak. Terutama sholat asar kalau sholat subuh, sholatul wusqa, sholat di pertengahan tadi, dicek. Karena apa? Kalau orang sudah meninggalkan dua sholat itu secara itu cirinya sudah termasuk orang yang di dalamnya itu ada penyakit namanya nifaq. Maka kita jaga betul. Makanya kalau dulu saya sebagai ketua jurusan Pak, masih jadi ketua jurusan itu, kalau di kampus ya, pengalaman saya cerita itu, begitu jadi ketua jurusan setiap ada adzan itu di kampus saya suruh berhenti kuliah berhenti. Ada yang nggak berhenti saya dodok itu ruang kuliahnya, Pak non sewu berhenti sebentar kita sholat. Tetap saya suruh sholat gitu. Tapi karena sudah nggak jadi ketua jurusan yang balik meneh. Artinya apa? Tetap kita perlu punya
menjaga tadi. Karena apa? Saya menginginkan bahwa jamaah kita itu, kalau di rumah itu anak istri kita, kalau kita punya jabatan di posisi di tempat kerja sebagai kepala kantor, sebagai kepala apa, jamaah kita ya itu. Semua ahli kita itulah di situ. Jadi tidak hanya dibatasi ahli itu adalah keluarga, tapi dimanapun kita tempat tinggal itu di situlah ahli kita. Kalau kita adalah ketua RT, maka kita punya kewajiban juga mengajak seluruh RT kita itu untuk apa? Betul menjaga keimanan kan gitu. Nek awak dari Pak Lurah ya kudune ngono kuwi. Jadi lurah, camat, bupati, gubernur kudune kaya ngono. Nah, harusnya adalah mencari pemimpin itu Bapak Ibu. Ya, itu tadi orang yang salatnya bagaimana? Tertib tidak ada itu. Nah, insyaallah itu cirinya adalah kita mencari orang yang tertib tadi. Ya. Itulah yang bisa kita sebut bahwa janji Allah akan dikumpulkan oleh Allah di situ. Ya kan? Dengan apa? Dan diberikan ganjaran yang sesuai dengan apa? Dengan amal-amal yang telah diperbuatkan. Dan inilah pentingnya kita terus mendidik, ya. Amalnya juga di samping tidak hanya keimanan, tapi kita ajarkan anak kita, istri kita dan begitu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan amal terus, amalnya diperbanyak. Amal apa? Amal kebaikan tentu saja, amal soleh. Banyak itu. Kalau dalam bahasa kita, Ibu Bapak, ini yang sangat kurang sekali ya. Kalau kita lihat dalam lingkungan kita sekarang ini, yang kategori amal kebaikan itu selalu kalau kita hanya berinfak, membantu orang. Padahal nek jenenge kerja bakti itu juga itu namanya amal kebaikan, Pak. Jadi jangan kita cuma berdasarkan pada amal itu nek awake dhewe infak. Kuwi apik. Tapi amal-amal kebaikan itu bukan sifatnya apa? Sifatnya juga yang sifatnya ke samping, ya, horizontal. Nek hanya kerja bakti ya kerja bakti itu kan. Nek wong seseripahan ya dibantu, kan itu juga amal-amal baik itu. Dikumpulkan. Nek bahasane awake dhewe dicicil lho. Amal-amal kebaikan ini awake dhewe nyicil, Pak. Sithik-sithik gitu. Artinya apa? Kalau bahasa sering saya sampaikan, amal soleh tadi kita adalah kepedulian. Kepedulian kita adalah itu amal amal soleh kita harus kepedulian kita terhadap di sekitar kita. Harus kudu peduli. Ya. Itu yang kita sebut dengan amal soleh. Jamaah sekalian, itulah kenapa betul-betul kita di dalam Islam itu dikatakan sebagai agama yang kolektif yang selalu berjamaah. Karena Allah betul-betul memesankan tadi. Awake dhewe apa? Kita kan ingin dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladina. Kita bahwa nanti kita akan berbareng-bareng berkumpul berkelompok-kelompok itu. Wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara, kan begitu. Nggih. Jadi nanti akan berbondong-bondong itu orang yang bertakwa itu menuju surga. Ketika sampai ke surga apa dikatakan? Penjaga surganya itu mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kan begitu. Jadi penjaga surga itu malaikat surga itu akan mengucapkan dengan salam. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang ingkar, kalau keturunan kita nanti menjadi ingkar, misalnya sampai ada dicanggah sampai dengan terakhir ada yang ingkar, ini yang jangan sampai apa? Berat, Pak. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita betul-betul berat nanti. Bagaimana keimanan? Karena ini ditanya pertama kali kita, bagaimana kita tuh mendidik anak kita? Kok enek sing ingkar menjadi orang yang kufur itu bagaimana gitu? Takoni Gusti Allah itu. Kita nahan orang didik anak-anakmu gitu. Ya, maka dari itu kalau kita di sini punya SD yang Islam, ada SD Muhammadiyah, ya, ada TK. Nah, pendidikan yang paling generasi emasnya mulai di TK, Pak. Makanya TK, SD itu adalah hal yang sangat penting sekali gitu. Maka kita sering memasukkan anak kita itu ke tempat-tempat yang jangan sampai kita salah. Kalau anak kita rezeki ya kita itu pada anak-anak kita itu kepada sekolah-sekolah yang betul-betul berbasiskan pada Islam dulu, karena membina akidah di situ. Belum kuat ya. Nah, setelah itu nanti di rumah kita bina, kita perbaiki bacaan sholatnya. Kalau di rumah itu sejak saya berkeluarga itu punya anak, selalu kita punya program Sabtu Murojaah. Jadi setiap Sabtu itu saya setor hafalan kepada istri anak-anak, nanti anak-anak itu setor hafalan. Jadi sedikit kita hafal. Karena minimal tuh jus 30 ku nek wis awake dhewe iki bapak-bapak iki kudu hafal. Minimal. Begitu Mas ya. Apalagi kalau jadi imam itu wis udah jus 30 jus, bukan jus 30. Makanya saya kalau di kampus ya ada mahasiswa terlambat. Kenapa terlambat?
nggak boleh masuk. Boleh masuk kalau disetor hafalan. Nah, hafalan. Jadi mahasiswa saya itu, jadi lama-lama dia hafal juz 30. Ya, kalau sering terlambat tuh. Seneng ya. Itu salah pendidikan juga itu. Di rumah juga begitu. Anak saya, oh, kamu kenapa kok harus sholat jamaah nang masjid? Wah kadang gini, wah kudu hafalan, setor hafalan. Nah, ini kan salah satu proses pembinaan. Jadi artinya apa? Anak itu orang dijarno wae. Salah ya ditegur, harus tegas. Tapi jangan kasar kan begitu. Tegas, keras, tapi jangan kasar, nggak boleh. Kalau salah dihukum. Ya, gitu. Hukumannya apa? Yang mendidik kan begitu. Nah kalau tempat di keluarga saya udah apa? Hafalan, setor hafalan. Ini supaya apa? Sehingga apa? Nanti kalau kita apalagi musim-musim pandemi begitu, baru merasakan, wah ternyata kita seneng ya gitu. Ternyata anak juga sudah bisa kalau kita sholat di rumah itu. Ketika kemarin Ramadan, oh anak sudah bisa mengimami itu kan. Ya saling kemudian menjaga. Ini kan senang loh itu. Kalau kita punya keluarga seperti itu. Ya, sehinggalah kemudian muncul yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan di situ. Makanya apa? Dengan menuju ketenangan apa? Kita selalu membaca Quran di rumah sehingga rumah itu menjadi tenang, tentrem. Ane omah ora tau enek sing maca Quran piye gitu. Pripun niku, Pak? Ya, betul-betul sing maos Quran. Teng dalem niku, pripun? Ibaratnya rumah yang tidak pernah dibaca Quran, ibaratnya rumah yang betul-betul kering, gersang, tidak ada mata air di situ. Ya bagaimana kita ingin menjadikan anak kita qurrata ayun, menjadi betul-betul hiasan mata, menjadi cahaya mata. Yang gitu, makanya dilatih terus seperti itu, termasuk istri kita. Kita ingatkan, ya jangan sampai istri kita juga kalau berdandan itu berlebih-lebihan ya gitu. Sekarang kan banyak ya. Jadi kalau banyak sekarang itu, kalau ibu-ibu itu kan, pokoknya sekarang dandannya pokoknya luar biasa gitu. Bapak-bapak juga mau kalah ya. Kemana-mana sudah sifatnya sekarang sudah pakai apa mas? Selfie, wifi, wah udah luar biasa itu. Nah itu artinya ya masa kalian kita sebentar lagi mau sholat Isya, ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu betul-betul manfaat bagi diri saya sendiri sebagai pengingat sebetulnya itu. Jadi yang saya sampaikan bahwa yang namanya pengajian itu, ya, kalau kita betul-betul niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dari rumah, ya, ketika kita keluar kita niatkan bahwa kita itu ingin mencari ilmu, belajar, maka setiap langkah kita itu akan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kalau kita betul mencari ilmu. Nah, alhamdulillah kita insya Allah menjadi orang-orang yang betul-betul diri Allah mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan kita jangan bosan-bosan kalau misalnya materi pengajian yang kita dengar itu selalu berulang-ulang. Kalau wis tahu wingi disampaikan karo sing kuwi ustaz ngono kaya ngono betul menapa Pak Bu nggih. Karena apa? Itu sebagai pengingat. Awake dhewe kudune seneng enek sing wong ngelingke. Kudune ngaten niku. Prinsipe niku nggih. Wah, berarti aku wis dielingke. Saiki aku ingin aku lali, saiki ada saya ngomong kayak ngono padha terus dielingke. Saya pikir itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Ya Allah semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Ya, saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.